Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai seorang mahasiswa yang cukup menginspirasi saya. Semangatnya dalam dunia pendidikan sangat luar biasa sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan. Baik, langsung saja kita ke videonya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di sini. Saya akan membacakan profil dari narasumber kita. Namanya adalah Fitria Nurmedin Yusuf, biasa dipanggil dengan Mbak Mei. Mbak Mei ini merupakan mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Mbak Mei ini merupakan salah satu mahasiswa yang lolos dengan salah satu program Kampus Merdeka di bawah Kemendikbud. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, kita akan langsung bertanya kepada Mbak Mei tentang pengalamannya mengikuti program tersebut. Selamat siang Mbak Mei, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya Mbak Mei ya. Oke, berkaitan dengan program yang Mbak Mei ikuti ini, bisa Mbak Mei jelaskan sedikit tentang program tersebut, Mbak? Oke, jadi program yang aku ikutin ini namanya ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards. Dia program yang di bawah, yang baru tahun ini dijalankan oleh Kemendikbud, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi program ini adalah program satu semester belajar di universitas luar negeri yang itu udah bekerja sama Kemendikbud. Aku dapat informasi program ini dari international office-nya IPB. Jadi mereka mengadakan sosialisasi untuk program ini karena program pertama ya, jadi ada sosialisasinya. Terus saya ikut coba-coba iseng ikut, terus melihat sebuah potensi dan akhirnya mencoba mendaftar. Oke, untuk persyaratannya sendiri mungkin Mbak, apakah ada persyaratan yang harus disiapkan yang berbeda dari biasanya mungkin Mbak? Kalau untuk program ini karena yang kerjasama universitas kan yang banyak ya, jadi requirements untuk per universitasnya itu beda, tapi biasanya umumnya untuk ini itu minimal IPK-nya 3, lalu English requirement testnya itu yang TOEFL di atas 550, yang IELTS di atas 6, dan ada satu lagi yang di optional Duolingo itu di atas 100 gitu. Itu persyaratan secara umum berarti Mbak? Iya. Yang diperbolehkan mengikuti program ini gitu Mbak? Apakah ada mahasiswa minimal semester atau harus yang memiliki prestasi atau seperti apa Mbak? Oh iya, jadi ini dibuka untuk semester 4 sampai semester 7 karena kalau misalnya semester 4 berangkatnya di semester 5, kalau semester 7 berangkatnya di semester 8. Jadi terbukanya untuk semester kalangan semester itu. Selain itu ketentuannya yang boleh ikut ini itu yang sebelumnya belum pernah dapat award dari Kemendikbud, belum pernah dapat bantuan dari Kemendikbud. Jadi kalau misalnya kemarin dia udah dapat bantuan kayak misalnya untuk lomba yang tulis menulis penelitian itu, nah kalau dia udah dapat dana dari Kemendikbud itu nggak boleh lagi. Berarti tujuannya untuk ini ya Mbak, supaya Rata aja gitu Rata, semuanya, semuanya yang bisa udah dapat ya udah gitu ya. Itu untuk ini juga gitu. terus untuk motivasinya Mbak, apa sih motivasinya Mbak Mei pengen ikut program ini gitu? Motivasinya karena dari dulu emang senang nyoba dan juga pengen punya experience buat belajar di luar, rasanya gimana sih, rasanya pergi keluar negeri itu kayak gimana sih, penasaran aja gitu dari dulu, kayak pengen nyoba, jadinya melihat ini sebagai peluang yang tidak boleh disia-siakan karena ini kan baru program pertama juga, maksudnya peluangnya buat masuk itu tinggi. Akhirnya memutuskan untuk nyoba. Oke, motivasinya sebenarnya coba-coba ya teman-teman. Iya. Tapi kita harus pilih-pilih juga, jangan coba-coba yang nyoba ini tapi sesuatu yang tidak bermanfaat seperti itu teman-teman. Kemudian untuk persiapan yang dilakukan Mbak dari Mbak Mei sendiri, apakah ada persiapan mungkin apa gitu Mbak, coba dari siapa yang Kalau persiapannya sendiri, karena English requirement testku itu udah expired dari tahun lalu, jadi nggak megang English requirement test apa-apa lagi sertifikatnya, jadi harus nyari lagi, harus muter ke sana kemari buat tes lagi. Karena
kebetulan jarak sosialisasi sama jarak terakhir daftar itu sedikit mepet, jadi cuma sekitar 2 mingguan. Dan kalau misalnya mau pakai TOEFL atau IELTS gitu, itu waktunya nggak kekejar. Jadinya alhamdulillah dapet yang 2 minggu itu tes optional itu sama nunggu transkrip, karena kan semua dokumen harus bahasa Inggris ya. Nah itu dari pihak IPB-nya, terus rekomendasi surat dari IPB, rekomendasi surat dari pihak fakultas, terus sama ini sih konsultasi ke pembimbing akademik gimana besok nasibnya misalnya keterima, lalu gimana nasibnya kuliahku yang di Indonesia kayak gitu. Itu aja, sama minta doa restu orang tua menjelaskan programnya. Itu Itu aja. paling penting. Iya. Ada persiapan lain mungkin Mbak? Selain itu ini sih kemampuan bahasa Inggris, karena ini kan baru pertama kali ya, jadi kayak misalnya speaking untuk orang yang belum dikenal gitu, bisa kayak ditanya-tanya sama orang yang dikenal untuk tahap interviewnya itu, karena aku juga belum pernah speaking awalnya, jadi belajar banget buat yang speaking itu, karena malu juga baru pertama kali speaking, jadi masih banyak banget di pikiran, anxious dan lain-lain. Kalau misalnya belibet, gimana kalau misalnya tiba-tiba lupa kosakatanya, bisa tiba-tiba blank, karena speaking kan biggest problemnya itu ya. Jadi latihan banyak banget buat yang di speaking itu. Selain itu sih sambil ini nyiapin bahasa Inggrisnya, karena nggak tahu, meskipun nggak tahu besok bakal keterima apa enggak, seenggaknya kalau aku udah belajar bahasa Inggris besok pasti bakal mau pakai lah kalau bisa nggak keterima gitu. Memang bahasa itu penting banget ya, kita belajar bahasa itu. Nah itu tadi persiapan yang dilakukan teman-teman. Nah pasti teman-teman penasaran juga kan, gimana sih tahap seleksinya? Silakan Mbak. Kalau tahap seleksinya alhamdulillah cuma 2, dari dulu banget. Yang pertama administrasi itu yang tadi sama interview. Jadi setelah diumumkan lolos administrasi itu ke tahap interview. Nah dari interview ini prosesnya online karena masih kayak gini sistemnya, jadi online. Terus kebetulan banget interviewnya ini baru for the first time di interview sama orang lain, terus kayak pakai bahasa Inggris lagi. Terus habis itu bentuknya online, bukan ketemu langsung sama yang wawancara. Dan itu karena mungkin yang di interview banyak ya orangnya, jadi interviewnya itu cuma 10 menit. Jadi interviewnya cuma 10 menit, bener-bener masuk Zoom, terus langsung pengujinya langsung ngangin dulu, terus langsung ditanya-tanya. Nggak, rasanya bukan kayak interview orang cuma 10 menit, jadi nggak ada waktu buat kayak yang heboh sendiri gitu, nggak ada. Jadi kayak bener-bener ya 10 menit itu beneran fokus ngejawab apa yang ditanyain sama pengujinya. Itu sih, cuma emang yang pas interview itu kayak sedikit ada problem di interviewnya itu karena jaringan, karena pakai Zoom kan, karena daring. Jadi pengujinya kayaknya yang sedikit lagging, tapi pengujinya nggak sadar, jadi dikiranya saya yang nggak paham pertanyaannya gitu. Itu sering terjadi ketika seperti itu. Terus selanjutnya Mbak, selanjutnya kita harus cek lagi slide. Setelah interview langsung pengumuman, jaraknya sekitar 62-3 minggu. Baru kemarin tahap pengumuman itu tanggal berapa nih? Itu Ahad jam 10 malam pengumumannya. Dan itu di awalnya nggak dikasih tahu kalau hari itu bakal pengumuman. Oh iya, berarti kaget juga ya. Kaget juga. Sih, Cuma emang paginya itu di Instagramnya Kampus Merdeka itu dibilangin bentar lagi pengumuman loh gitu kan. Terus saya ngiranya nggak mungkin lah pengumuman minggu-minggu gitu kan. Terus kayak apa iya kan, Kemendikbud kan libur kan minggu, terus dari situ kayak mungkin besok Senin lah gitu. Terus akhirnya santai-santai aja, ya berdoa aja di dalam, ya semoga dapat yang terbaik. Itu udah siap-siap tidur, dan kebetulan juga posisinya nggak di rumah, pas itu lagi ada acara di luar kota. Terus udah siap-siap tidur, terus iseng-iseng ngecek HP, kok ada email gitu, kok ada email dari Kemendikbud disuruh ngecek website-nya, katanya pengumuman yang udah keluar. Terus karena banyak banget kan yang masuk ke websitenya, jadi sempat ada problem di websitenya juga.
kayak buka-buka tuh lama gitu loadingnya, terus kayak ya Allah gitu. Mama sama ayah udah tidur semua, tinggal saya doang yang belum tidur. Jadi kayak pas keluar tuh bener kayak yang ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Sama karena sendirian kan, kayak gak ada yang nemenin buka pengumuman yang lain. Terus melihat temen yang lain yang di Instagram juga mengalami problem yang sama. Terus takut ada miss data dan lain, takut nggak keterima tapi terus saya keterima. Jadi kayak akhirnya yaudahlah bismillah, karena pas itu juga capek banget. Terus akhirnya cuma aku screenshot aja, terus akhirnya aku tinggal bismillah semoga besok sistemnya lebih baik. Dan ternyata besoknya dibenerin sistemnya sama Dikti, diumuminnya ke international office masing-masing. Terus akhirnya yang menginformasikan ke kitanya pihak international office. Alhamdulillah tetap terima. Enggak jadi enggak terima, enggak, alhamdulillah tetap terima. Alhamdulillah. Oke, tadi sudah mewakili gimana sih perasaan Mbak Mei ketika mendapat pengumuman itu, dan tidak terduga juga ya Mbak, karena tiba-tiba pengumumannya setelah mundur kemudian diumumkan kalau pengumuman itu hari Ahad. Iya. Oke, sekali lagi ini saya ucapkan selamat kepada Mbak Mei ya atas prestasi yang diraihnya. Terus untuk pertanyaan terakhir mungkin ini Mbak, apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman sesama mahasiswa, terutama pejuang beasiswa mungkin Mbak, atau teman-teman yang sedang berjuang untuk mengikuti program-program semacam itu Mbak? Mungkin pertama itu ya, nggak boleh nyerah, karena emang dari awal suka nyoba-nyoba. Kalau misalnya emang bertekad pengen punya pengalaman kayak gitu, ya nemu apa yang dicoba, karena kita nggak pernah tahu di mana kita bakal nyantol istilahnya. Jadi capek bentar nggak apa-apa, karena saya juga pernah di masa capek. Jadi kayak beneran nggak nyoba apa-apa, tapi apa ya, kita nggak tahu di masa capek itu tuh kita udah ngebuang kesempatan apa aja. Jadi kalau bisa ya jangan capek emang capeknya itu kayak setengah-setengah aja gitu, jangan beneran capek terus gak nyoba apa-apa gitu. Jadi nyoba aja terus. Ini sih passion, kalau misalnya emang kepengen, kalau aku kan pengen nyobain rasanya belajar di luar negeri kayak gimana, pengen rasain gimana pergi ke luar negeri itu gimana sih rasanya gitu. Terus kan pengennya juga kalau misalnya keluar negeri ya nggak usah keluar uang apa-apa. Jadi kalau misalnya mau kayak gitu ya beneran ditanamin di dalam hati kalau misalnya pengen punya itu. Jadi kesadaran buat ngelihat kesemuanya itu tetap ada gitu. Kalau misalnya ada kesempatan apa gitu, jadinya nggak bakal dilewatin karena kita nggak terlepas passionnya itu. Kalau kamu punya passion terus nyoba-nyoba terus, insya Allah pasti nanti rezekinya dan waktunya akan datang sendiri. Karena nyoba juga aku udah dari SMA, ini baru nyantol semester 4 kuliah, kan nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang juga tahu kalau misalnya kemarin pas aku capek di semester 1, semester 2 itu harusnya aku udah bisa berangkat lebih dulu, kan nggak tahu. Jadi nggak ada yang tahu, pokoknya coba terus, passion dijaga terus, sama jangan anggap gagal itu sebagai langkah stepmu terakhir. Enggak sih, itu harus beneran dirubah mindsetnya buat kalau misalnya gagal ya itu berarti tanda buat memulai lagi yang lain gitu. Sama ketahanan diri sendiri sih, soal ketahanan diri sendiri sih. Soalnya kadang emang kepengen kita itu nggak sepengen orang di sekitar kita gitu loh. Kalau misalnya nggak tahan, cuma dengar orang lain aja udah kayak yang iya ya kenapa ya kemarin nyoba kayak buang waktu dan yang lain itu kan nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya nanti kebuang lagi kesempatannya. Intinya nanti jadinya bilangnya buang-buang waktu aja kan, jadinya nggak ada harganya. Beda kalau misalnya udah nyoba, udah melalui prosesnya, ternyata gagal, kan tetap dapat nilai prosesnya ini loh, apa yang didapetin selama prosesnya. Ya, ada lagi Mbak yang disampaikan pesan-pesan yang mengikuti program ini Mbak? Apakah setelah ini berniat untuk mengikuti program seperti ini lagi? Semangat untuk teman-teman ya Mbak?
dapetin di aku ikut program ini karena jaraknya antara sosialisasi sama terakhir pendaftaran kan deket ya, jadi beneran harus bisa ngatur waktu karena aku kan juga kuliah. Jadi kebetulan kemarin pas interview juga itu aku dapet interview jam 1 siang, selama jam 8 sampai jam 11 itu aku kedatangan presentasi di kuliah gitu. Jadi kan kalau misalnya nggak bisa dibagi waktu, nanti nggak ada yang kepegang gitu. Jadi harus bisa ngerti apa dulu yang harus dipegang, apa dulu yang harus dikerjakan gitu, apa dulu yang harus dicari gitu. Karena kalau misalnya nggak tahu nanti jadinya nggak kepegang semua gitu. Dan tahu megang yang mana dulu itu tuh nggak bisa dari orang lain. Jadi kayak harus kita rasain sendiri gitu, oh ternyata kalau ini tuh harus dari ini dulu, kalau kayak harus dari ini dulu. Sama kalau misalnya mau ikut lagi apa enggak, pastinya mau ya. Siapa sih yang nggak mau dibayarin kalau keluar duit dan lain, selain dapat ilmu, selain dapat apa, dapat pengalaman juga kan. Jadi mau lah, teman-teman juga harus mau. Ayo coba Ayo coba ya teman-teman, kita harus coba ya teman-teman. Oke, luar biasa ya teman-teman apa yang sudah disampaikan Mbak Mei, sudah diceritakan bagaimana pengalamannya mengikuti salah satu program dari Kemendikbud ini. Nah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Mbak Mei tadi juga sebagai pelajaran untuk kita semua ya teman-teman. Kita nggak boleh berhenti mencoba kalau misalnya kita udah gagal sekali. Kemudian kita juga harus pintar-pintar untuk membagi pertimbangan itu yang sangat penting. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Mbak Mei tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Mbak Mei. Terima kasih Untuk prestasi yang pandai, semoga dapat memotivasi kita ya teman-teman.